Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Lama sekali ya nggak ketemu. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing lagi tentang Krita ya. Nanti saya akan sedikit menginformasikan bahwa channel ini nanti akan saya uh, bagi dua. Yang pertama adalah sharing tentang pengetahuan pekerjaan saya. Yang kedua adalah sharing tentang ilmu Krita. Nah, seperti biasa kita mulai ya. Nanti kita akan belajar bersama tentang teknik-teknik. Ada di sini ada 5 ya. Ini ya, ada 5 eh, format atau key yang nanti akan saya share di sini. Ada kayak gini, ada 5, nanti akan saya jelaskan, kemudian akan saya kasih akan saya berikan contoh. Oke, yang pertama kita mulai ya, buka kritanya seperti biasa, kemudian klik new, dan di sini ada settingan mau landscape atau vertikal, terserah kalian ya. Kalau saya biasanya yang landscape ya, terus pilih yang A4 300 ppi supaya komputernya nggak lemot. Kemudian di create. Oh, kayak gini ya. Ini masih vertikal. Kalau masih vertikal bisa dirubah di bagian sini. Image di rotate ya, dirotasi mau ke kanan atau ke kiri, terserah kalian. Oke. Oke, yang pertama adalah kalian harus memahami bahwa di sini ada sebelah kanan, di sini ada layer di sini ya. Mungkin mouse saya agak kurang besar ya, tapi sudah kelihatan lah ya. Di sebelah kanan, kemudian saya akan bikin mouse-nya agak lebih besar ya, biar uh, kelihatan. Oke, kayak gini ya. Oke, di sini ada sebelah kanan. Ini yang sebagai layer ya. Kemudian ini ada ruang kosong. Di sini jangan lupa klik dulu yang sebelah sini. Kita mulai dengan key yang pertama, yaitu besar kecilnya brush. Nah, di sini ada ini ya, kurung kotak begini ya. Kalau di keyboard itu kurung kurawal tutup dan kurung kurawal buka. Kalau yang sebelah kiri ini untuk memperkecil dan sebelah kanan ini untuk memperbesar. Sebagai contoh begini ya, biar kalian paham semua ya. Misalnya di sini ada brush nih, ini ada brush ya. Ini kan besar nih. Oh ya, sebelum sebelum ke sini saya mau kasih sedikit gambaran ya tentang mouse kita ya. Jadi begini ya, ini anggap aja mouse kita. Oke. Saya sedang menggambar mouse, nanti supaya rekan-rekan paham maksudnya ini ya. Oke. Ini anggap aja mouse ya, mouse yang di tangan kita ya. Kita akan menggunakan ini fungsi-fungsinya. Ini yang tengah ya, di tengah mouse ini ya. Ini klik kiri, klik kanan, ini tengah-tengah. Ini fungsinya adalah kayak gini. Ini kalau ditarik itu mengecil, kalau didorong membesar. Oke? Oke, kemudian kalau ditekan, diklik. Nah, ini kayak gini. Oke ya. Kemudian di sini ada klik kiri nih. Ini yang klik kiri. Ini fungsinya kayak gini aja. Nah, ini fungsinya untuk kayak gini. Oke. Yang sebelah kanan fungsinya kayak gini. Misalnya sebentar rekan-rekan ya, komputernya. Nah, kayak gini ya. Nanti yang sebelah kanan kayak gini kliknya. Nah, ini pemilihan model-model brush, mau model kayak apa aja. Nah, misalnya mau pilih yang tekstur, misalnya tekstur, kemudian mau klik ini ya sudah bikin tekstur. Tekstur juga termasuk di sini juga ya, sama aja. Misalnya mau bikin gunung, misalnya gunungnya
kayak ini misalnya. Nah ini bisa nih, ini sebelah sini atau klik kanan. Nah ini klik kanan juga bisa, nanti dieksplor sendiri ya, nanti biar tahu kayak apa. Nah kayak gitu ya. Oke, ini mouse. Oke, kita mau nambah layar. Kalau mau nambah layar itu yang ini ya, plus ini ya, nanti layarnya nambah lagi satu. Jangan lupa nanti kalau yang ini beda sama Photoshop ya. Kalau Photoshop itu kan kalau diklik begini dia sudah ke layarnya masing-masing, tapi kalau Krita itu harus diklik layarnya dulu, baru kita bisa memilih yang mana begitu. Memilih layar mana yang bisa kita pakai. Ini gambar mata, ini lihat atau sembunyikan, seperti itu ya. Nah ini kalau mau gambar di sini ya diklik yang sebelah sini atau sebelah sini begitu. Saya rasa sudah bisa ya. Oke, next. Selanjutnya kita ke tadi yang mau sudah ya, kita ke ini dulu. Yang pertama adalah ini kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah ini fungsinya adalah seperti ini teman-teman. Misalnya ada brush, ini yang tadi ya, yang kurung kurawal tutup kecil tadi ya, ini memperkecil dan memperbesar kayak gini. Nah mau dibesarin kayak apa, kayak gini caranya. Sudah, tinggal ya sekreasi kita aja. Ini contoh ya. Atau menggunakan ini bisa, ini diklik kiri atau di scroll bisa juga. Yang klik tengah tadi ya. Oke, kayak gitu ya. Oke, kemudian ada CTRL-Z sama Shift Z. Ini undo sama redo. Jadi kalian lihat ya, CTRL pakai tangan kiri, Z sama CTRL Shift Z. Contohnya begini. Sebagai contoh, saya buat ini tak bikin sketch dulu, pakai pensil dulu. Misalnya begini nih, ini size nya gedein aja ya. Nah misalnya begini, fungsinya adalah kayak gini misalnya nah, misalnya yang CTRL Z itu undo. Kalau mau redo misalnya, aduh kok mau dikembalikan nih, itu kalau di Word itu Ctrl Y, kalau di Krita itu Ctrl Shift Z. Nah kayak gini, ini redo nih. Saya rasa paham lah ya. Oke, dari sini sudah paham harusnya. Kemudian ada lagi ini F2 sama klik 2 kali itu sama dengan rename. Contohnya begini, ini misalnya tadi ya, yang ini F2 rename sudah, atau klik 2 kali, klik. Nah ini 2 kali, ini sudah 2, dan seterusnya. Saya rasa bisa lah ya untuk yang nomor 3. Kemudian ada delete, itu artinya di delete itu di keyboard ada tulisan delete, artinya mendelete layer yang tidak kita inginkan. Contohnya saya mau delete layer yang satu, tekan delete, nanti kehapus semua di sini. Kemudian mau yang 2, tekan delete, hapus semua. Misalnya yang ketiga, layer 3, ini kasih nama 3, tekan delete, hilang sudah kosong. Seperti itu ya. Oke, kalau misalnya teman-teman mau bikin kayak gini ya, contohnya kayak gini supaya paham, nanti mau menggabungkan maksudnya kayak gini ya. Nah ini mau gabung nih, ini kan misalnya udah gambar ya, misalnya gambar oret-oretan apa gitu ya, misalnya ya sudah melukis apa begitu.
Kemudian kalian ingin menggabungkan 3 layer ini. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu tinggal tekan Ctrl Ctrl, diklik kiri, kemudian klik kanan di sini. Setelah Ctrl dilepas, klik kanan. Kemudian ada merge atau Ctrl E, di merge begini jadi satu dia. Nah, udah jadi satu dia. Jadi satu file. Begitu ya. Oke. Kemudian yang kelima adalah spasi plus klik drag. Spasi plus klik itu sama dengan drag kayak tadi ya, yang mouse tadi ya. Ini kan begini nih. Nah, kalau misalnya mouse kita yang tengah itu nggak berfungsi dengan normal, itu bisa menggunakan spasi. Klik kiri. Nah, kayak gini. Oke? Paham ya? Oke. Kemudian itu sebenarnya key yang gampang dipahami atau gampang dipelajari ya. Mungkin hanya perlu beberapa pembiasaan aja untuk bisa membuat kita hafal. Oke. Kali ini saya akan membuat sebuah karya sederhana ya, mungkin bisa teman-teman contoh ya nanti. Kita delete dulu di sini merge-nya ini. Bentar loading. Oke, kita delete dulu, kita buat layer baru. Kemudian kita membuat gambar contoh. Di sini saya sudah membuat gambar contoh kucing ya. Saya membuat kucing. Ini insert as new layer. Nah, kayak gini nanti kita akan membuat sebuah sketsa kucing. Nah, ini nanti bisa teman-teman tiru ya caranya. Oke. Nah, di sini ada namanya Basir Curve. Nah, ini caranya ya, klik, kemudian ini dinolkan, dibikin 0 z-nya 0. Kemudian terserah kalian mau pakai yang mana ya, mau pensil kah, mau apakah, sembarang aja sih harusnya. Yang penting 0. Ini opacity-nya 0, opacity. Yang size-nya 0. Bagian sini di tool option ini kalian pilih foreground color ini ya. Nah, ini kayak gini fungsinya nanti. Fungsinya kayak gini. Nah, contohnya kita mau pakai warna ini ya, warna ini. Nah, kita mau membuat sketsa kucing. Kucingnya kita kecilkan dulu supaya lebih cantik. Kemudian kita pakai ini. Nah, sudah, ini kita tinggal gambar, mau gambar sebelah mana. Nah, ini opacity-nya tinggal diatur aja. Jangan lupa ini bagian layer ya, nanti biar tidak salah tempat menggambarnya. Oke, kita mulai dari mata dulu, misalnya kayak gini ya. Ini klik kiri. Nah, kayak gini. Ini saya dulu juga belajar agak lama ya. Ya, kira-kira 3 bulan untuk menggambar. Padahal sebenarnya kalau ada gurunya lebih gampang ya. Nah, karena dulu saya tidak ada gurunya orang bule, jadi ya sedikit banyak harus belajar bahasa Inggris. Nah, untuk channel ini teman-teman nanti akan saya buat jadi channel pengetahuan analisis kebijakan ya. Itu adalah bagian dari pekerjaan saya, dimana saya tahun ini itu lulus SKD, dimana tinggal ujian SKB dan wawancara saja ya. Semoga dengan membuat channel tentang pengetahuan analisis nanti saya bisa jadi ASN, amin ya. Oke, kayak gini teman-teman ya. Kita langsung fokus saja, mau gambarnya model apa.
Nah ini kalau misalnya kita tidak suka nih gambar ini, kita del aja, di Ctrl Z. Oke, misalnya kayak gini ya. Nah ini oke, sambil pelan-pelan ya. Ini memang kalau bikin begini nih harus agak sabar ya teman-teman, karena uh, kalau nggak sabar ya nggak jadi-jadi. Nah kayak gini, ini kucing garong. Kemudian mungkin nanti akan saya share bagian yang lain ya. Saya udah vakum lama karena fokus di channel yang lain ya, di pekerjaan saya sebelumnya. Jadi saya bekerja di tempat yang lain, dimana channel tersebut juga membutuhkan keahlian di bidang IT juga. Jadi kayak video editing, kemudian dari segi keamanan data. Jadi saya tidak sempat untuk bikin konten seperti ini. Ya semoga dengan apa yang saya berikan ini memberi wawasan untuk rekan-rekan semuanya ya. Nah ini kayak gini ya, kucing garongnya sudah hampir jadi. Nanti tinggal dipermak sendiri. Nah rekan-rekan mau permak, misalnya mau bikin gambar yang lain misalnya, boleh-boleh saja. Yang penting teori dasarnya itu tahu ya. Nah kayak gini. Kemudian kalau pengen lihat hasilnya bisa dilihat. Lumayan ya, kucingnya sudah agak kelihatan. Oke, sudah lumayan agak kelihatan. Ini saya bikinnya jam berapa itu? Jam 1.56, jam 2 pagi teman-teman. Jadi saya dalam kondisi lagi tidak fit ya, lagi pilek. Jadi saya membuat tekad untuk membuat wawasan di bidang krita. Kemudian nanti akan setelah ini akan saya share tentang pengetahuan analisis kebijakan. Jadi dimaklumin saja ya kalau misalnya channelnya berubah. Tapi saya juga masih ingin untuk berbagi pengetahuan tentang krita juga. Jadi aman saja ya teman-teman ya. Belakangan saya menggunakan Photoshop ya, jadi nggak begitu fokus tentang krita, karena di kantor perusahaan saya itu menggunakan Photoshop Adobe. Jadi ya sudah nggak begitu tidak begitu rutin menggunakan krita, karena beberapa orang itu tidak tahu caranya menggunakan krita di kantor saya. Jadi ya terpaksa saja harus ikutin aturan kantor, dimana rekan-rekan yang lain yang bisa dipakai ya krita sama Corel. Oke, nah saya rasa kayak gini cukup lah ya, nanti tinggal dimainkan sendiri untuk teman-teman sendiri. Nah ini sini sudah, kemudian contoh gambarnya bisa dihilangkan, kucingnya dihilangkan. Kenapa dia, waduh. Sebentar teman-teman, sebentar. Nah ini dia. Ini ada apa ini, bentar ya. Nah kayak gini dia jadi hasilnya. Ada apa ini, dihapus dulu, coba backgroundnya saya hapus dulu ya. Saya buat background baru.
jadinya seperti ini. Sebentar ya. Ya, ini sudah lumayan ini. Saya tidak tahu, mungkin ngebug kali ya. Jadi apa namanya? Jadinya kayak gini. Mungkin ngebug dia. Biasa, Krita tuh kadang-kadang ngebug begitu. Nanti mungkin hasilnya akan agak lebih bagus ya. Oke. Selanjutnya kita buat matanya di sini. Matanya nih. Kok jadi putih ya? Bentar ya. Oke. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang saya buat dulu ya, di merge dulu. Kenapa ini? Oh, sudah. Ini harusnya sudah jadi ya. Nanti tinggal di save aja. Oke, langsung kita save ya. Ini sudah berapa menit ini? Sudah 22 menit, sudah lumayan lah harusnya ya. Kita save, jangan lupa di save, mau di save di mana. Terus kemudian settingannya itu kalian teman-teman semuanya bisa menggunakan di sini ya. Ada macam-macam ya, tinggal mau dipakai yang mana. Mau di Photoshop bisa di sini. Di sini harusnya ada Photoshop, PNG, Photoshop di mana ya? Nah, ini PSD. Photoshop bisa. Kalau saya biasa menggunakan dengan format yang CRA aja. Jadi bisa dipakai XY misalnya. Kemudian setelah selesai begini, kalau sudah gambar sudah selesai, diekspor aja. Diekspor dalam bentuk mau JPEG atau menggunakan PNG, terserah kalian aja ya. Misalnya JPEG. Kita oke. Kemudian kita lihat hasilnya. Dokumen harus di sini ya. Kemarin saya rekam cuma nggak ada suaranya. Nah, ini kayak gini ya. Tinggal teman-teman nanti dikembangin sendiri ya, seperti itu. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke. Dadah, terima kasih.